Matahari yang terik menyinari salah satu rumah yang berada di sebuah perumahan bernama Mahintaloka. Rumah itu ditinggali oleh sebuah keluarga yang terdiri dari seorang lelaki yang sudah berlanjut usia, sepasang suami istri dan cucu perempuan mereka yang hidup rukun dan harmonis, sehingga membuat siapapun yang melihat bisa merasa ikut bahagia. Namun, di balik keharmonisan keluarga tersebut, ada sedikit kekurangan di dalamnya. Sang kakek ia mengidap penyakit yang cukup serius, yaitu diabetes mellitus dan hipertensi yang membuatnya rutin untuk medical check up. Akan tetapi, sayangnya sang kakek merasa bosan jika harus di rumah sakit. Alhasil, dia selalu menolak jika ingin dibawa untuk medical check up secara rutin. Gimana ya mas? Bapak udah gak mau minum obat lagi. Apalagi besok udah jadwalnya bapak periksa. Senu yang mendengar perkataan istrinya yang terlihat murung, ia pun langsung memalingkan pandangannya ke arah sang istri. Terlihat ia pun berpikir untuk permasalahan ini. Gimana kalau kita panggil perawatnya aja ke sini biar Bapak konsultasi ke perawatnya? Bisa. Tapi kita juga perlu bujuk bapak gak sih buat ketemu sama perawatnya? Soalnya kalau misalkan perawatnya tiba-tiba datang, takutnya bapak gak mau nemuin dan penyakitnya makin parah. Gimana ya caranya? Di dalam ruangan tersebut tiba-tiba menjadi hening. Tetapi keheningan tersebut tidak bertahan lama. Keheningan itu menghilang ketika terdengar suara kencang milik Anjani, anaknya. Ma, Pa, kan tadi aku di sini. Anjani nyariin kalian dari tadi. Oh ya, Anjani mau berangkat kuliah. Tapi Anjani mau minta uang, soalnya kuliah Anjani sampai sore. Terus habis itu Anjani mau makan sama teman-teman. Kamu mau uang tambahan? Mau? Emang syaratnya apa aja? Jadi syaratnya besok pagi kamu bujuk kakek kamu buat mau periksa ke perawat, atau enggak bujuk kakek kamu buat mau diperiksa di rumah di sini. Kamu kan sebagai cucu kesayangan, pastinya kakek mau lah. Mau gampang. Nanti malam deh Anjani bujuk kakek. Anjani berangkat ya? Nanti TF ya? Iya. Senja perlahan menghilang akan digantikan oleh sinar bulan yang kini menyinari sebuah rumah keluarga tersebut. Anjani masuk perlahan dengan wajah kelelahan selepas pulang kuliah. Atensinya teralihkan dengan kakeknya yang duduk menyendiri teringat akan penawaran dari papahnya. Ia segera menemani kakeknya. Hai kak, sendirian aja. Jadi boleh duduk sini temenin kami. Apa kabar kak? Aku semenjak kuliah udah lama banget nggak ngobrol sama kakek. Baik, kakek baik-baik saja. Hanya saja saat ini kakek merasa pusing lagi. Kakek kenapa nggak mau berobat lagi biar bisa sembuh dari penyakitnya, biar nggak pusing-pusing lagi. Gak mau. Kakek bosan harus nunggu di rumah sakit. Nanti ujung-ujungnya cuma disuruh minum obat terus. Nanti kalau kakek minum obat terus kan ginjal kakek lama-lama bisa rusak. Tapi kakek kalau semisal kakek berobat kan bisa memulai aktivitas kayak dulu lagi. Dan juga ini perawatnya yang datang ke rumah kok, jadi kakek nggak bakal bosan dulu. Please mau ya kek, biar kakek sehat. Baiklah, kakek mau. Mendengar persetujuan dari kakek yang telah disampaikan oleh anaknya, keesokan paginya Dian langsung menelepon secara pribadi dengan perawat.
pagi, Assalamualaikum. Rumah Sakit Muhammadiyah Gamping, ada yang bisa saya bantu? Baik sus, waalaikumsalam. Jadi bapak saya tuh gak mau konsultan ke rumah sakit. Nah bapak saya juga udah lama gak minum obat. Apakah suster berkenan untuk ke rumah saya? Baik Ibu, sebelumnya mohon maaf, saya sedang berbicara dengan siapa ya? Baik, saya dengan Ibu Dian Ibu Dian, alamatnya di mana Ibu? di Kasihan Bantul. Kasihan Bantul. Baik Ibu, insya Allah besok saya jadwalkan sekitar pukul 10 pagi, saya dengan rekan saya akan ke rumah Ibu ya. Baik, saya tunggu. Terima kasih. Sama-sama, wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Matahari telah tinggi dan sinarnya begitu terik. Jam telah menunjukkan ke arah angka 10. Perawat Nabila dan Hairunisa, mereka telah berada di perjalanan menuju rumah Ibu Dian dan Bapak Senu. Selang beberapa menit kemudian, mereka akhirnya telah sampai dan langsung disambut oleh Anjani. Waalaikumsalam, ada keperluan apa ya? Apakah benar ini rumahnya Ibu Dian? Iya benar. Kami dari keperluan apa? perawat dari Rumah Sakit Gamping yang ingin memeriksa kesehatan Bapak Damar. Oh iya boleh masuk. Ma, ini ada yang nyariin. Bentar ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bapak, kami perawat dari Rumah Sakit Gamping. Nama saya perawat Nabila dan ini rekan saya. Saya perawat Hairunisa. Apakah benar ini dengan Bapak Damar? Iya benar sekali. Kalau boleh tahu umur Bapak berapa ya? Saat ini saya berumur 66 tahun. 66 tahun. Baik, jadi tujuan kami di sini untuk berbincang-bincang mengenai masalah kesehatan Bapak. Waktunya kurang lebih 10 menit, tempatnya mungkin di sini saja. Apakah ada pertanyaan, Bapak? Tidak ada. Tidak ada. Baik, semua yang disampaikan oleh Bapak silakan disampaikan saja. Akan kami jaga privasinya dan akan kami gunakan hanya untuk keperluan medis saja. Baik, saya izin untuk menyiapkan alat ya Bapak. Ya, silakan. Kami izin untuk mencuci tangan Bapak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita tes tekanan darah Bapak dulu ya. Ini Bapak. Permisi ya Bapak. Tadi hasilnya 160/105 Hg. Jadi itu tinggi sekali. Ini sih ya Bapak. Baik, tadi dari hasil pemeriksaan dinyatakan bahwa tekanan darah Bapak 160/105 mmHg, di mana itu terbilang cukup tinggi ya Bapak. Nah,
dari informasi yang saya dapatkan dari keluarga Bapak, bahwa Bapak masih sering mengonsumsi makanan yang tinggi garam dan tidak mau meminum obat. Apakah benar begitu, Bapak? Iya, benar. Nah, kalau boleh tahu, kenapa ya Bapak masih sering mengonsumsi makanan yang tinggi garam dan tidak mau mengonsumsi obat? Karena makanan yang tinggi garam itu biasanya lebih enak dan rasanya juga lebih terasa. Kalau masalah minum obat sih, itu kan biasanya obat itu rasanya pahit, dan juga nanti takutnya kalau diminum secara terus-menerus ginjal saya bisa rusak. Tuh. Jadi begini Pak, menurut saya seseorang yang didiagnosis hipertensi atau darah tinggi itu tidak baik untuk mengonsumsi makanan yang tinggi garam. Mungkin itu sudah menjadi kebiasaan Bapak, dan saya mengerti bahwa kebiasaan itu sangat sulit dirubah. Tapi kita bisa merubahnya sedikit-sedikit. Mungkin Bapak bisa mengonsumsinya 1 minggu sekali atau dengan mengganti rempah-rempah yang lain begitu. Dan untuk obatnya mungkin Bapak harus tetap mengonsumsi itu supaya tekanan darah Bapak bisa stabil, dan nanti jika sudah tekanan darah Bapak sudah stabil, Bapak bisa tidak minum obat gitu. Jadi gimana? Apakah Bapak berkenan untuk mengubah pola makan Bapak dan kembali untuk meminum obat? Ya, saya berkenan. Baik, baik sekali ya Bapak. Tadi Bapak sudah mau untuk merubah pola makan Bapak. Saya yakin dengan bantuan dan dukungan dari keluarga Bapak, Bapak akan kembali sehat kembali. Alhamdulillah Bapak, tadi kita sudah selesai untuk berbincang-bincang tentang masalah kesehatan Bapak. Kita izin cuci tangan ya Bapak. Ya, silakan. Saya simpulkan bahwa tadi tekanan darah Bapak masih terbilang cukup tinggi, yaitu 160/105 mmHg. Dan tadi kita sudah berbincang-bincang dan Bapak setuju untuk mengubah pola makan Bapak dan kembali untuk meminum obat. Jadi bagaimana perasaan Bapak setelah berbincang-bincang dengan kami? Saya merasa lega. Akhirnya saya bisa tahu tentang penyakit saya. Baik sekali ya Bapak, Bapak sudah mau menjawab pertanyaan dengan kami dan Bapak sudah mau untuk mengubah pola makan Bapak. Baik, kita Dan Bapak tadi setelah dicek tekanan darah Bapak masih tinggi, tetapi Bapak sudah berkenan untuk meminum obat dan mengubah pola makannya gitu. Dan mungkin besok kami akan kembali lagi ke sini